Kadang aku pengen balik lagi ke masa-masa itu. Masa saat gak ada persaingan antara aku sama Mas Rangga. Masa saat Alisa masih nganggap aku sebagai kakaknya. Lihat aja, Ma. Papa pasti akan semakin membanding-bandingkan aku dengan Romeo. Dan Papa akan semakin menekan aku. Kamu yang sabar ya. Yang penting, Mama akan selalu membela kamu. Kita doakan aja Papa supaya Papa cepat sembuh. Kan kalau Papa sembuh, Romeo akan pergi dari sini. Pelan-pelan. Kayla, yuk kita keluar dulu yuk. Biar Opa diurus dulu sama Om Romeo. Ya Tante. Opa, semoga Opa cepat sembuh ya. Amin. Terima kasih cucu Opa sayang. Sekarang kamu tidur sayang, udah malam, besok kan kamu sekolah. Ya Opa. Aku cek sebentar, Pak ya. Papa perhatiin dari rumah sakit, muka kamu kok murung terus. Kamu mikirin apa? Aku cuman rasa gak enakan aja sama orang rumah. Apalagi sama Mas Rangga. Soalnya aku ngerasa Mas Rangga itu gak suka sama kehadiran aku. Biar aja, biarin aja. Yang Papa tahu sekarang ini kan kamu ngerawat Papa dan memang dari dulu kamu yang menghandle kesehatan Papa, itu aja. Tapi Mas Rangga pasti akan makin benci sama aku, Pak. Kenapa Papa suka bandingin aku sama Mas Rangga? Aku beneran gak enak sama Mas Rangga. Rom, kamu tahu, Papa itu sayang banget sama Rangga. Karena Papa berharap dia itu jadi tumpuan keluarga kita. Dia kan anak paling tua. Kalau emang Papa sayang sama Mas Rangga, kenapa Papa harus bandingin Mas Rangga sama aku? Oh, gini Rom, Papa itu punya cara untuk ekspresin kasih sayang Papa ke setiap anak Papa. Anak Papa ada 3. Dan karakternya semua beda-beda. Kamu, Rangga, Alisa. Jadi jelas Papa punya cara yang beda juga. Wajar. Papa kadang-kadang suka, mungkin buat kalian Papa galak atau Papa terlalu keras. Tapi kamu ingat, Papa gak ada maksud untuk jahat sama kalian. Papa sering banding-bandingin kamu sama Rangga. Itu cuma karena Papa pengen Rangga itu jauh lebih maju dan lebih baik. Jadi Papa selama ini ngelakuin itu semua untuk memotivasi Mas Rangga. Iya begitu. Gini Rom, orang itu hidup harus punya tantangan. Dan kadang fase dari tantangan itu kita akan nerima sakit hati. Sakit hati itu adalah motivasi yang paling baik untuk membuat orang itu jauh melesat daripada kapasitasnya. Papa nggak mau nanti kalau Papa udah nggak ada, Rangga itu jadi anak yang nggak bisa apa-apa. Papa cuma berharap suatu saat dia akan siap menerima tantangannya sebenarnya. Kamu tahu itu, tantangan dalam dunia bisnis yang begitu kejam, Rom.
Tapi apa itu semua perlu, Pak? Karena aku lihat Mas Rangga sepertinya tertekan dengan sikapnya Papa. Enggak. Papa yakin semua yang Papa lakukan ini udah terbaik buat Rangga. Rangga itu harus dikerasin, Rom. Karena kalau dia terus Papa puji-puji kayak kamu gitu, dia jadi lembek. Dia nggak bisa apa-apa. Mungkin dia akan jadi orang yang nggak berguna di masa depan. Gini, Rom, yang Papa ngomong sama kamu semua itu, tolong jadi rahasia kita berdua aja. Karena Mama sama Rangga nggak pernah tahu maksud dari sikap keras Papa ke Rangga. Tolong, Rom. Ya, Pak. Aku cek bentar ya. Rangga, udah malam kok nggak istirahat? Enggak mah, di dalam sumpek. Mama tahu kenapa kamu seperti ini. Tapi menurut Mama lebih baik sekarang kamu masuk ke kamar, istirahat. Besok kita pikirkan solusinya, ya? Udahlah mah, percuma. Hidup aku di rumah ini semakin tertekan kok. Sekarang gini deh, buat apa Papa maksa Romeo untuk balik lagi ke rumah ini? Coba, buat apa? Cuman satu tujuannya, Pak. Untuk semakin bisa menekan aku di rumah ini. Mama paham perasaan kamu, Rangga. Tapi kamu harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Jangan emosi dan jangan gegabah untuk melawan papa kamu. Semua akan sia-sia, percaya apa kata Mama. Mah, selama ini aku udah sabar. Aku tahan semuanya. Aku bisa, Mah. Tapi untuk kali ini aku nggak bisa. Papa sudah memperlakukan aku seperti aku ini bukan darah daging dia, Pak. Seperti aku bukan anak kandungnya dia, Ma. Apapun situasinya, Mama minta kamu tidak boleh menyerah. Karena apa? Karena kamu adalah anak kandung Mama dan Papa. Tapi, Ma, untuk kali ini aku nggak bisa terima sikapnya Papa seperti itu. Mungkin lebih baik aku sama Kayla pergi dari rumah ini. Toh biar Papa punya quality time sama anak angkat kesayangannya dia. Rangga, kamu jangan ceroboh. Mah, percuma, Mah. Percuma. Kehadiran aku sama Kayla di rumah ini udah nggak dianggap. Terus buat apa aku di sini? Kamu jangan egois dong. Kamu nggak ngeliat Mama. Di sini ada Mama. Kalau kamu pergi sama Kayla itu sama aja apa? Sama aja kamu kalah dari Romeo. Ini rumah kamu, ini hak kamu. Rangga, apapun situasinya, Mama tetap ada di sisi kamu. Mama tetap akan support kamu. Kamu nggak boleh pergi, jangan menyerah. Ma, denger, Ma. Selama ini aku udah bersikap sabar terhadap Papa. Aku bisa tahan semuanya. Dan kalau bukan karena Mama, mungkin udah dari kemarin-kemarin aku udah pergi dari rumah ini, Ma. Rangga, sendirian aja lo main basket. Tanding yuk. Boleh. Yang kalah traktir selama seminggu ya. Siapa takut. Siap? Ayo. 1, 2. Karangga, Romeo. Hey, Halo. makan es krim dulu nih, biar makin semangat. Ternyata dulu kita sedekat itu, Mas. Kita selalu main bareng. Kita selalu bercanda.
sekarang lo berubah banget, Mas. Sikap lo udah beda sama dulu. Dulu aku, Mas Rangga, sama Alisa sering habisin waktu bareng di ruangan itu. Nonton apa sih, Dek? Ih. Mama, Karangga nih sama Romeo. Nyebelin jahil ya kamu tuh datang. Kadang aku pengen balik lagi ke masa-masa itu. Masa saat gak ada persaingan antara aku sama Mas Rangga. Masa saat Alisa masih nganggap aku sebagai kakaknya.